kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh berterima kasih kepadamu pada malam ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kami semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan secara jasmani maupun juga rohani. Pada malam ini Tuhan, kami akan berdiskusi bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu yang secara khusus akan membahas tentang panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tolong kami dengan roh-Mu, biar firman-Mu yang akan kami diskusikan pada malam ini kami boleh pahami dan kami dapat jadikan sebagai pedoman di dalam panggilan kami sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam berbagai bidang pelayanan yang Tuhan percayakan. Dari awal sampai akhir diskusi ini, kiranya semua kami, segenap hidup kami dikendalikan oleh Roh Kudus. Demikian juga alat-alat yang kami pakai untuk saling bertemu satu dengan yang lain, kiranya Tuhan menjaga supaya tidak satu pun di antara kami yang terganggu hanya oleh karena masalah jaringan. Terima kasih Bapak, kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu jalannya diskusi ini, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, dan Roh Kudus saja yang kami harapkan untuk bekerja dan menguasai segenap kehidupan kami dan juga segenap acara ini. Doa memulai acara ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali. Saya sungguh bersyukur pada tim di channel ini yang bekerja begitu keras dan juga mempercayakan saya untuk kembali berbagi dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang saya mau capai melalui acara kita malam ini. Dan ini akan selalu juga begitu. Yang pertama adalah firman itu sendiri. Saya berdoa supaya bagian firman Tuhan yang saya akan uraikan kepada Bapak Ibu itu dapat menjadi berkat, ya, menjadi kekuatan, menjadi tuntunan di dalam kehidupan saudara, baik dalam tangga, dalam pelayanan, maupun di dalam profesi yang saudara geluti. Yang kedua yang saya mau capai adalah berkaitan dengan tugas saya sebagai seorang dosen homiletik. Mengharapkan sekali dari pertemuan ini supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkecimpung di dalam pelayanan sebagai pengkhotbah tahu bagaimana caranya bersikap terhadap sebuah nats Alkitab. Karena yang saya temukan di dalam berbagai peristiwa pelayanan, baik di YouTube, di media sosial, ataupun juga secara langsung, adalah banyak pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu sembrono, ya, tanda agak bahasanya agak ini ya, begitu sembarangan bersikap terhadap sebuah nats. Nah, apa yang saya maksud dengan sembarangan itu adalah bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk menemukan pokok-pokok pikiran utama dan pikiran-pikiran pendukung yang ada di dalam nats itu. Tapi mereka membaca, sudah itu kemudian mereka berbicara secara leluasa, tanpa batas, tanpa alur pikir yang jelas, dan karena itu saya namakan itu pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak tanggung jawab terhadap sebuah nats. Nah, kan itu maka pada malam ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, tetapi saya sudah kasih judulnya lebih dulu, yaitu anak Tuhan yang bercahaya di tengah kegelapan. Tuhan yang bercahaya di tengah kegelapan. Nah, itu pikiran ini memang saya sudah taruh di awal, tetapi itu saya taruh di awal karena itu saya sudah baca dari Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Nah, natsnya demikian.
Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kamu bercahaya seperti di antara mereka. Di antara mereka ini berbicara tentang di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Nah, jadi itu adalah tanggung jawab yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang tidak lagi peduli Tuhan, maka kita ada di sana untuk menjadi untuk menjadi terang. Nah, dari situlah muncul gagasan yang saya taruh di dalam hidup itu, bahwa yaitu dari kata kaum itu cahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah orang-orang yang bengkok hatinya, sambil berpegang pada firman kehidupan agar dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak cuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Nah, kamu harus bersuka cita demikian dan bersuka cita. Nah, itulah lengkapnya bacaan kita dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 mulai itu. Nah, gagasannya itu diambil dari ayat yang ke-15 tadi itu, ya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Nah, mereka di sini di ayat yang atau kalimat-kalimat di atas tadi itu orang-orang atau angkatan yang bengkok dan yang sesat hati itu. Dan kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka supaya kita bercahaya seperti bintang, ya, bintang-bintang. Dan yang saya kira semua orang tahu bahwa bintang itu ya dalam kegelapan dia bercahaya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan diharapkan untuk dapat berfungsi seperti bintang di tengah kegelapan itu. Nah, ini ringkasan utamanya dari situ. Jadi saya sudah sebutkan di awal tadi bahwa seorang pengkhotbah, seorang pembicara, seorang apologet, ya, itu harus tahu betul apa isi teks dari nasi yang dia pilih itu, sehingga dengan demikian dia tidak terjebak di dalam buat sendiri karena memberi penafsiran yang tidak sesuai dengan teks, pokok-pokok yang tidak sesuai dengan teksnya. Nah, ini judul pendahuluan di sini. Ya, satu tujuan banyak panggilan. Dipanggil untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi ini. Itu suatu tujuan yang jelas yang menjadi dasar tujuan panggilan Tuhan bagi Abraham dari Ur Kasdim, daerah sekitar Irak atau Teluk Persia itu, jadi panggil untuk pergi ke tanah Kanaan, dan di tanah Kanaan itu Tuhan akan memberkati dia dengan anak cucu, dan tujuannya adalah supaya melalui anak cucunya maka semua kaum di atas muka bumi ini akan dua dimensi. Ya, berkat yang pertama adalah berkat
melalui keturunan Abraham, yaitu Kristus, keselamatan orang-orang berdosa itu secara materi. Jadi siapa yang bersahabat dengan keturunan Abraham itu dijanjikan Tuhan akan berkati. Tetapi siapa yang berposisi sebagai musuh terhadap keturunan Abraham, maka mereka itu juga akan mengalami. Nah, tujuan ini tidak berubah. Walaupun Abraham yang seorang diri itu kemudian menjadi sebuah bangsa, personal yang berbeda, tetapi Tuhan tetap pada tujuannya, yaitu supaya melalui Israel, semua bangsa-bangsa di atas muka bumi itu diselamatkan. Apa namanya itu? Penginjilan antar budaya, penginjilan lintas budaya, penjangkauan bangsa-bangsa itu bukan baru ada di dalam sana perjanjian baru, saudara-saudara, tetapi penjangkauan bangsa-bangsa itu sebenarnya sudah ada jelas di dalam perjanjian lama, baik dari Kejadian maupun juga dari kitab-kitab yang berbicara tentang bangsa-bangsa Israel, tentang suku-suku Israel yang dipilih untuk menjadi alat bangsa. Nah, jadi bangsa Israel dipilih dengan tujuan melalui mereka, maka Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Tetapi nyatanya sampai kepada hari Pentakosta, itu apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel itu tidak tercapai untuk memberitakan berita sukacita, berita baik kepada bangsa-bangsa, tetapi mereka hanya berdiam diri di tempat. Dan kemudian ada satu dua dari bangsa-bangsa lain yang menggabungkan diri, dan itu sebagai kaum Muslim. Nah, jadi Tuhan menunggu sekian lama supaya bangsa Israel ini dapat mengemban tugas itu secara baik, secara bertanggung jawab, tetapi nyatanya tidak sampai. Karena ini, Dr. Kesimpulan bahwa bangsa Israel itu kalau dianalogikan dengan pemain sepak bola, memang mereka adalah pemain-pemain pilihan. Tapi ketika mereka dimasukkan ke dalam satu gelanggang pertandingan, mereka hanya menguasai bola di daerah mereka. Oper sana, oper sini, goreng sana, goreng sini. Dan musuh tidak bisa dari kaki mereka. Mereka mainnya. Tapi sayangnya bahwa mereka tidak pernah berambisi untuk mencetak gol. Tuh. Nah ini Tuhan lama menunggu supaya mereka mencetak gol. Itu bangsa-bangsa. Tetapi sampai pada waktunya Tuhan menaikkan dari gelanggang pertandingan, lalu memasukkan pemain baru. Dan pemain baru itulah yang disebut sebagai gereja. Siapa gereja itu adalah orang-orang pilihan dari segala bangsa yang percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka gabung di dalam satu lembaga ilahi yang namanya Eklesia, yang namanya gereja, yang namanya Kristus. Dan kemudian melalui pemain-pemain yang baru inilah, kemudian itu dicetak secara beruntun kepada gawang musuh, oleh karena hari gereja yang kecil ini, kemudian Injil disebarluaskan sampai ke segala bangsa, ya, dari Yerusalem ke Antioquia, dari Antioquia kemudian berkembang ke Mesir, berkembang ke Sturian, berkembang sampai ke Eropa, dan akhirnya gereja itu berkembang sampai ke. Nah, inilah yang
sama dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 9, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani umat kepunyaan Allah, untuk pergi menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Nah, jadi ini yang saya sebutkan tadi, ya, guru saya sebutkan tadi, goalnya itu. Nah, persekutuan Kristiani harus berjuang untuk mencetak gol, mencapai bangsa-bangsa, mencapai suku-suku bangsa, mencapai kaum dan bahasa, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, gereja puas dengan menjangkau satu bangsa, tetapi gereja harus berinovasi, harus berkreasi, dan terus berusaha untuk menghasilkan tenaga-tenaga baru yang diutus kata Injil kepada segala. Nah, itu sedikit uraian secara global, saudara, apa yang menjadi tujuan Tuhan memanggil Abraham, tujuan Tuhan mendirikan Israel, dan tujuan Tuhan mendirikan gereja adalah supaya gereja dapat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk mendekati bangsa-bangsa. Oleh karena itu, apa yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2, ya, Filipi pasal 2, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18 itu, inilah khusus yang Tuhan juga berikan kepada jemaat lokal di Filipi. Jadi dari cikal bakalnya bangsa Israel, kemudian menjadi bangsa Israel, dan gereja kemudian masuk ke dalam satu komunitas lokal dengan tetap pada tujuan yang sama untuk Tuhan memanggil umatnya, dan ini juga harus menjadi jawab saudara sebagai pribadi, ya, sebagai pribadi. Dan kalau saudara adalah gembala, maka menjadi kewajiban saudara untuk memanage dan desain gereja saudara untuk menjadi gereja-gereja yang saja bercahaya di sekitar saudara, tetapi kemudian dapat mengutus api yang pergi menyala di daerah-daerah yang jadi, maka dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 ini sampai 18 ada beberapa cara, ya, yang saudara harus lakukan untuk kemudian bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara. Apa yang Paulus katakan tadi, ya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, ini perintah. Perintah yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, supaya mereka itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, mereka dapat terus beraktivitas, dapat terus menghasilkan buah-buah kekristenan dalam hidup mereka. Karena itulah yang menjadi tujuan mereka. Nah, tetapi saya lebih jauh ke situ, karena ayat ini sempat menjadi polemik, ya, di kalangan hamba-hamba Tuhan dan juga di udara, ya, karena ada pendeta yang mengajarkan bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Ya. Jadi Paulus di dalam Filipi pasal 2 ini menurut pendeta itu memberikan satu doktrin bahwa kalau seseorang mau masuk surga, kalau seseorang mau memperoleh hidup yang kekal, maka dia harus mengerjakan keselamatannya itu. Dan kalau dia tidak mengerjakannya, maka dia masuk. Tapi kalau bisa dipercayai, maka bagaimana kita kan ayat ini Filipi 2 ayat 12 dengan Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dengan Titus 3 ayat 5. Dengan 2 Timotius 1 ayat yang keberapa? Bahwa kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tetapi kamu diselamatkan karena anugerah Allah.
Oleh karena itu jangan ada seseorang yang memegahkan diri, yang merasa diri lebih pantas, yang merasa diri lebih baik, yang merasa diri lebih kualifikasi untuk masuk surga daripada yang lain. Karena Paulus berkata, kamu diselamatkan karena anugerah. Iman kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaan. Nah, jadi kalau penafsiran pendeta tadi itu kemudian meluas dan diterima oleh banyak kalangan, maka berarti Alkitab itu kontra. Tapi Paulus sendiri tidak konsisten di dalam pemikirannya, di dalam pengajarannya, di dalam doktrinnya. Karena satu sisi dia mengatakan kita diselamatkan karena anugerah, tetapi di sini dia mengatakan kamu diselamatkan karena sendiri mengerjakan keselamatan itu. Nah, tetapi saya berani katakan, saudara, bahwa penafsiran itu salah besar. Ya, bukan saja salah, tetapi salah besar. Ya, saudara mesti percaya sama saya dengan statement itu. Mengapa? Ya, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu, saya bacakan pelan-pelan. Siapa yang disuruh oleh Paulus untuk mengerjakan keselamatan ini? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi bagian A atau bagian B dari ayat ini sudah jelas. Paulus mengatakan bahwa jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang sudah senantiasa taat. Kata senantiasa itu garis bawahi. Karena itu menunjukkan satu keadaan yang continue, yang secara terus-menerus. Bukan hanya ketika Paulus ada lalu mereka taat, ketika Paulus tidak ada lalu mereka hidup semaunya. Tetapi Paulus ada atau Paulus tidak ada itu mereka senantiasa taat. Taat kepada siapa? Kalau kita menurut pasal 1, mulai dari ayat 3 sampai ayat yang ke-8, mulai dari ayat 1 makan. Dari 1 sampai kepada ayat yang ke-8 itu jelas bahwa jemaat yang senantiasa taat di pasal 2 ayat 12 ini adalah jemaat yang sudah diselamatkan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Nah, jadi orang yang disuruh oleh Paulus untuk mengerjakan keselamatannya bukan orang yang belum selamat, tetapi orang yang sudah selamat. Nah, sebagai orang yang sudah selamat, apa yang harus dikerjakan? Nah, ini kata kerjakanlah keselamatan. Kata kerjakan itu dari kata katergateste. Dari kata katergateste. Saya baca dalam sebuah kamus. Please, bring out, produce. Nah, itu beberapa variabel terjemahan. Dan capailah, selesaikanlah, hasilkanlah. Ya, hasilkanlah atau keluarkanlah dari dirimu. Lalu produksilah, hasilkanlah, berbuahlah. Nah, itu jadi kata kerjakanlah keselamatanmu kepada jemaat di Filipi ini maksudnya adalah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Kamu harus secara terus-menerus itu menghasilkan dari dirimu buah-buah keselamatan itu. Bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sebagai konsekuensi dari sudah diselamatkan. Kamu harus menunjukkan perubahan hidup dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Jadi ini kemudian kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, itu sinkron sekali saudara-saudara ya, sinkron. Bahwa orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Allah itu diwajibkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya. Nih, Efesus 2 ayat 8, ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Orang yang sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus artinya dilahirbarukan,
orang itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam apa? Hidup di dalam pekerjaan baik itu. Artinya ini bukan sesuatu yang kita lakukan secara insidentil, secara temporal, tetapi sepanjang umur kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, wajib untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, jadi itu penafsiran yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, dan saya tidak akan bergeser dari penafsiran itu selama belum ada pendeta penafsir lain yang memberikan penafsiran yang lebih mantap dari itu. Nah, jadi kan untuk diselamatkan kita berbuat baik, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus mengerjakan perbuatan-perbuatan baik itu sebagai buah dari kehidupan. Nah, jadi anak-anak Tuhan yang dapat bercahaya di dalam kegelapan adalah mereka yang menghasilkan buah-buah keselamatan dalam hidup. Nah, Yesus berkata di dalam Matius pasal 5:16, demikianlah hendaknya terang cahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang saudara. Dan sore saya ketemu satu khotbah di TikTok lah ya, TikTok tapi khotbah gitu, yang mengatakan apa yang membuat banyak orang tidak mau datang di gereja. Satu adalah karena pendeta di atas mimbar yang itu tidak hidup sebagaimana apa yang diajarkan di dalam gereja dari atas mimbar di tengah-tengah masyarakat. Jadi lain kata, lain perbuatan. Ini yang membuat banyak orang tanggung tidak mau datang di gereja. Saya harus jujur berkata kepada saudara-saudara bahwa saya dan sama juga seperti Indonesia sebelumnya bukan orang sempurna. Tetapi setidak-tidaknya saudara-saudara hal-hal yang sangat prinsip itu jangan sampai kita kompromikan. Ini untuk kesenangan, ini untuk mendapatkan sesuatu yang sebenarnya sangat tidak utama di dalam kehidupan kita. Ya, kan banyak hamba Tuhan yang di mimbar dia mengajarkan dengan pengajaran yang bagus sekali, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup di dalam dosa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, memang ahli-ahli Taurat itu telah mengajarkan kepada kamu hukum-hukum Musa itu secara baik. Dan kan itu aku berkata kepadamu, ikutilah ajarannya. Ikutilah ajarannya. Jangan mengikuti alasan kehidupan. Jadi ada hal yang saling kontras di dalam kehidupan orang Farisi. Pengajarannya dan perilakunya. Nah, jadi di sini Paulus mau menekankan kepada jemaat di Filipi bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kamu harus berbuah-buah di dalam kehidupan ini. Nah, jadi Martin Luther yang mengatakan bahwa kitab Yakobus itu tidak masuk di kitab karena bertentangan dengan ajaran Paulus. Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebenarnya kalau kita melihat dari konsep berpikir seperti ini, maka apa yang Yakobus katakan itu sejalan dengan apa yang Paulus katakan, bahwa orang-orang yang sudah beriman kepada Tuhan itu tidak ada pilihan lain, harus sebagaimana yang diimani dalam firman Tuhan. Karena kalau kurang dari itu, maka imanmu itu dipertanyakan. Atau Yakobus langsung memberikan satu vonis, imanmu itu iman yang mati. Jadi iman pada satu sisi dan perbuatan pada sisi yang lain, itulah yang akan menjadikan iman itu menjadi iman yang. Nah, cara yang kedua untuk seorang anak Tuhan dapat bercahaya di tengah-tengah kegelapan adalah melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas.
Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Kemudian ayat yang ke-15 itu penjelasan dari ayat yang ke-14 itu. Nah, jadi ini penting saudara, karena banyak orang sekarang ini, ya, atau saya dulu lah, ya, divonis oleh bukan divonis ya, diceritakan oleh ada pelayan-pelayan Tuhan di lingkungan saya bahwa karena mau mencari duit. Saya dengar itu ya diam saja, saya tidak perlu bereaksi. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa yang di gereja sekarang itu bukan hanya pendeta, tetapi majelis dan jemaat. Apa indikasinya? Jemaat datang di gereja kalau butuh Tuhan. Datang di gereja minta didoakan supaya diberkati. Dan di mana gereja-gereja yang mengiklankan tentang sukses secara ekonomi, sukses secara karir, maka gereja itu akan dibanjiri dengan orang-orang yang datang. Ya. Karena itu teologi kemakmuran itu di mana-mana, oleh karena semua jemaat itu ingin untuk mendapatkan kekayaan materialistik. Nah, jadi dari situ saya kemudian tidak menjadi rendah diri hanya karena diisukan mencari uang di dalam pelayanan. Karena nyatanya bahwa jangankan pendeta, majelis, dan jemaat juga itu sebenarnya mata duitan di dalam gereja. Nah, itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi itu, lakukan segala sesuatu itu secara ikhlas. Kalau kamu berbakti, berbaktilah dengan ikhlas. Kalau kamu memberi, beri dengan ikhlas. Itu ditegaskan oleh Paulus lagi di surat lain. Jangan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan paksa, tetapi beri dengan ikhlas, dengan iman yang tulus. Cerita menurut saya di Tanah Toraja, saudara. Dia berkata begini, ada salah satu jemaat yang sudah lama di gereja yang dia gembalakan itu, dan sampai pada suatu ketika ada ketidakcocokan, lalu dia mau pindah gereja. Tetapi dia bilang sebelum orang itu pindah gereja, dia datang ke rumah pendeta lalu bicara secara bagaimana, tetapi isinya juga tidak baik. Karena dia berkata, saya mau pindah, tetapi apa yang saya sudah berikan kepada gereja ini, sound system, kemudian ada beberapa yang itu saya minta untuk saya. Nah, ini yang memberi bukan dengan sukarela, tetapi memberi karena apa. Nah, itu sebabnya maka Paulus berkata kepada, lakukanlah segala sesuatu dengan Paulus kepada hamba yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dan mereka masih tetap ada di bawah majikan yang bengis, majikan yang tidak takut akan Tuhan. Paulus berkata kepada mereka, lakukanlah segala sesuatu kepada mereka sama seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Jadi, orang-orang percaya itu di dalam segala bidang kehidupan, pelayanan maupun pekerjaan, dia harus melakukannya dengan karena itu maka saudara-saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai karyawan, ini ada beberapa poin-poin yang saya kemukakan di sini, bahwa kita sebagai hamba Tuhan itu jangan kita bekerja hanya untuk gaji. Pekerja, karyawan-karyawan, jangan hanya bekerja untuk gaji, tetapi bekerjalah dalam kerangka memberdayakan diri sesuai dengan karunia dan panggilan saudara. Tidak harus jadi pendeta.
saya menyusun satu materi, mungkin nanti kalau saya akan menyampaikan eksekutif yang efektif. Tidak harus jadi pendeta, bisa saja tetap jadi pejabat negara, bisa saja tetap jadi pengusaha, tetapi pengusaha yang mengaktualisasikan diri, memberdayakan diri untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan umat manusia. Dan dia lakukan itu sesuai dengan panggilan hati, sesuai dengan passionnya, maka orang itu akan menjadi berkat yang luar biasa. Kita meminta pengusaha yang tapi yang William Sriwijaya di Indonesia dalam satu acara Natal, dia bersaksi bahwa pada saat itu dia memiliki 33.000 30 atau 33.000 karyawan di seluruh cabang. Nah, kalau seorang pengusaha itu kemudian tiba-tiba dia tinggalkan perusahaannya lalu jadi pendeta karena dianggap jadi pengusaha itu duniawi, lalu pendeta itu berani, pengusaha itu masuk neraka lalu pendeta masuk surga, maka saudara bisa bayangkan 30.000 karyawan itu bagaimana nasib saudara. Karyawan, bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya. Lalu karena itu dia berkata bahwa saya tahu ini Tuhan tempatkan saya di tempat ini, Tuhan percayakan ini, dan orang-orang yang bekerja bersama-sama dengan saya, dengan keluarga mereka, adalah wilayah tanggung jawab saya yang Tuhan percayakan, yang saya harus layani dengan penuh kasih, cinta, sebagaimana kasih Tuhan. Nah, jadi diri sesuai dengan karunia dan panggilan itu saudara penting. Kalau saudara adalah pengusaha, saudara adalah pejabat pemerintah, lakukan jalan kerangka mengembangkan diri sebagai seorang anak Tuhan. Karena itu maka buktikan diri kepada Allah dan sesama berdasarkan kasih. Motivasi kita adalah motivasi kasih, bukan motivasi seperti yang dituduhkan oleh orang-orang depan. Jadi saya ya masih terus sendiri saudara, tetapi kalau seandainya saya ini pendeta yang mau cari kekayaan, saya sudah lama jadi pendeta kaya raya tuh. Saya sempat dulu diterima oleh pengusaha-pengusaha yang di rumah-rumah mereka itu ada persekutuan-persekutuan. Dan kalau saya itu orang yang cari harta, saya akan pepet terus pengusaha-pengusaha itu. Bukan satu dua. Tetapi yang kemudian membuat saya tidak enak adalah saya datang, pulang dikasih amplop. Tidak sejahtera hati saya karena saya datang tidak membuat apa-apa, kurang dikasih amplop. Akhirnya saya tinggalkan karena panggilan hati tidak sesuai dengan itu. Nah, jadi karena itu saudara, maka supaya saudara bisa bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan itu, maka lakukan segala sesuatu dengan penuh kasih. Ibadah ya karena kasih kepada Tuhan, beri ya karena kasih kepada Tuhan dan pendeta dan jemaat, dan kalau berbuat sesuatu kepada masyarakat, tangan kanan memberi, tangan kiri jangan ambil tahu. Saya sesudah dikirimi WA oleh kakak saya dari Papua. Saya sedih karena mereka ada di kota yang sedang dilanda gempa. Sebelum saya mulai, kita mulai tadi ini, saya baca ada 4 orang meninggal dan 2 diantaranya adalah orang Toraja. Ya, saya agak sempat bilang konsentrasi karena saya khawatir yang 2 orang ini adalah famili gitu. Kakak saya ini lalu dia berkata, "Dek, happy birthday." Saya membaca itu saudara, saya meneteskan air mata karena kakak saya ini waktu kecil dia sayang saya begitu luar biasa. Sampai saya sudah tua begini dia masih sayang saya luar biasa. Lalu ketika saya membaca WA-nya itu, saya teringat ada satu buku kepemimpinan yang saya baca, dia berkata begini,
Kalau engkau berbuat baik kepada seseorang, tulislah perbuatan baikmu itu di atas pasir. Kalau orang lain berbuat baik kepadamu, maka mungkin perbuatan baik itu di atas. Artinya apa, susah? Ya. Jangan kita menghitung-hitung apa yang kita lakukan. Karena kita memberi dengan rasa kasih, karena kita memberi dengan motivasi kasih untuk kemuliaan Tuhan, kebaikan sesama, anak-anak Tuhan dan sesama umat manusia, maka ya tangan kanan memberi kata tetap tangan kiri. Tangan minta dicatat di atas prasasti segala si A memberi sekian, si B memberi sekian. Dan motivasi kita adalah kasih. Paulus berkata, lakukan segala sesuatu. Melayani, bekerja sebagai pengusaha, sebagai karyawan, atau sebagai pejabat negara, jadikan itu sebagai satu bentuk dedikasi saudara kepada Tuhan. Karena bekerja adalah ibadah. Yang saudara berpikir bahwa bekerja itu adalah akibat dari dosa. Ya? Dosa, Tuhan sudah memberikan tugas kerja dengan job listnya yang jelas. Tetap karena manusia jatuh dalam dosa, maka pekerjaan itu tidak dampak sebagaimana yang diharapkan. Justru dari dalam itu walaupun sudah dikerjakan dengan penuh. Nah, jadi saudara bekerja itu harus betul ada di dalam pikiran saudara bahwa saya sedang membuktikan hidup saya, membuktikan diri saya, membuktikan semua potensi yang ada dalam diri saya. Nah, ini yang kedua. Bagaimana supaya saudara itu bisa bercahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan itu, maka lakukan segala sesuatu dengan ya. Yang ketiga, ya, kalau kita baca tadi saudara itu tidak titik ya, tidak titik di ayat yang ke-15 juga tidak titik, tapi berlanjut ke ayat yang ke-16. Ya, bisa dibaca begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan tidak berbantah-bantah, sambil, lompat ayat 16, sambil berpegang kepada firman kehidupan. Nah, kemudian ada penjelasannya, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Paulus dengan melakukan segala sesuatu dan berpegang kepada firman kehidupan ini. Ini artinya saudara-saudara bahwa pedoman kita di dalam mengaktualisasikan diri, pedoman kita di dalam membaktikan diri, pedoman kita di dalam kita berbakti kepada Tuhan itu adalah firman kehidupan. Karena sekarang ini saudara di apa mimbar-mimbar gereja Tuhan itu ya agak-agak tipis ya, tipis cara antara teologi, filosofi, dan psikologi. Sekarang lihat dan amati bentuk-bentuk pelayanan yang berkembang di dalam gereja Tuhan sekarang ini, maka sangat tipis batasan antara teologi, filosofi, dan semuanya benar. Ya, filosofi yang dibutuhkan, psikologi yang dibutuhkan, tetapi di dalam konteks gereja, di dalam konteks mimbar, di dalam konteks penyampaian firman Tuhan dari atas mimbar, yang dominan dan yang harus mutlak di sana adalah firman kehidupan. Nah, oleh karena dari mimbar saja sudah terkontaminasi teologi atau ajaran Alkitab itu dengan filosofi dan psikologi, maka ketika sampai kepada jemaat, mereka juga di dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bisa membedakan mana kebenaran teologis, mana kebenaran filosofis, mana kebenaran psikologis.
Nah, itu sebabnya saudara, maka dalam pengajaran saya itu baik ketika saya mengajarkan bibliologi, saya mengajarkan hermeneutik, saya mengajarkan homiletik. Ini yang menjadi selalu penekanan saya bahwa ketika kita ada di atas mimbar, maka kita harus menyampaikan firman itu dengan dasar firman itu, sesuai dengan firman itu. Nah, ini ya saudara tidak bisa tawar-tawar ini. Karena Alkitab ini adalah kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak. Tidak ada kebenaran yang lebih tinggi daripada Alkitab. Oleh karena itu, maka di parameter kami itu menjadikan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Bahwa semua hamba Tuhan yang terpanggil untuk masuk di lembaga itu kemudian keluar sebagai pelayan Tuhan di gereja manapun ditempatkan Tuhan nanti, maka dia harus menjadikan Alkitab itu sebagai otoritas yang tertinggi, oleh karena Alkitab itu adalah kebenaran. Ini penting. Ya, jangan sampai saudara menggali fondasi kekristenan itu kemudian digantikan dengan berbagai hal yang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi landasan iman Kristen. Nah, yang kedua, berpegang teguh kepada kebenaran firman artinya menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman hidup. Seorang suami bagaimana dia harus hidup sebagai suami. Seorang istri bagaimana dia harus sebagai istri. Sebagai anak, sebagai orang tua terhadap anak. Dan di dalam memanage rumah tangga, bagaimana jadikan Alkitab itu sebagai pedoman. Memanage gereja apalagi. Saya sedih saudara karena di dalam banyak pertemuan-pertemuan yang mengambil keputusan itu adalah manajer-manajer yang menjadi pendeta, lalu karena kemampuan ekonomi, lalu karena keterampilan manajerial, maka kemudian mereka yang dominan untuk mengambil keputusan di dalam kebijakan gereja, baik 1 tahun ataupun 1 periode kepemimpinan ke depan. Tetapi mereka sangat miskin secara tadi. Karena itu kita melihat sekarang saudara-saudara gereja-gereja di Indonesia khususnya, dan saya tidak tahu di bulan Yaman, itu kalau pemilihan pemimpin atau pimpinan-pimpinan tertinggi baik pusat maupun di daerah itu kita melihat itu permainan politik yang kotor dari politik sekuler. Ada persaingan-persaingan, ada kompetisi-kompetisi yang begitu tajam kemudian menempuh jalur-jalur yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan pada akhirnya ketika mereka duduk sebagai pimpinan, maka kebijakan mereka itu bukan lagi kebijakan berdasarkan Alkitab atau berpedoman kepada Alkitab, tetapi kebijakan-kebijakan sesuai atau tidak ubah dengan organisasi-organisasi dunia lain. Saya katakan di kelas lain, ya, gereja di Indonesia itu tidak ubah dengan paguyuban. Jadi orang dari satu kampung, orang dari satu kelompok budaya, mereka membentuk satu komunitas di daerah perantauan. Lalu karena Kristen maka berdirilah persekutuan Kristen dari suku A, suku B. Jadi itu saja. Datang di gereja hanya karena datang untuk saling melepaskan rindu satu dengan yang lain sesama satu suku, lalu datang untuk melepaskan rindu terhadap kampung halaman dan saudara-saudara di sana. Yang kedua yang saya katakan, gereja di Indonesia umumnya tidak ubah dengan koperasi. Apa koperasi itu? Adalah satu ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota-anggotanya. Jadi parameternya adalah parameter ekonomi. Semakin makmur gereja itu, semakin efektif kelihatannya pendeta itu. Tetapi saya mengatakan kepada saudara bahwa gereja-gereja yang demikian perlu didoakan, dan kalau ada kesempatan seperti ini kita masuk untuk membawa apa yang harusnya mereka lakukan, bahwa memanage gereja
Meminus persekutuan Kristiani itu tidak bisa tidak, keputusan tertingginya adalah itu orang-orang yang duduk di sana, bukan orang-orang yang sah, tetapi orang yang sudah dijadikan Alkitab sebagai hakim hidup. Saudara kalau membaca Alkitab dan betul-betul saudara mau merendahkan diri di hadapan Alkitab itu, maka tidak perlu dihotbahi dari mimbar. Saudara membaca Alkitab, ada terang yang keluar dari dalamnya untuk menerangi yang gelap di dalam diri saudara. Dan kalau saudara adalah orang yang rendah mau tunduk kepada Alkitab, maka kesadaran sendiri di dan yang dinasihati oleh Alkitab yang sudah membaca, itu yang saya harus maksudkan, menjadikan Alkitab sebagai tim di dalam kehidupan kita. Maka kita baca di dalam Filipi pasal 1, ini Paulus untuk jemaat di Filipi tadi itu ya, saya sudah katakan. Filipi 1 ayat 9 dan sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar. Semoga kasihmu makin melimpah dalam segala pengetahuan yang benar dan di dalam segala macam pengertian. Pengertian apa? Pengertian yang benar. Jadi Paulus syukur bahwa jemaat di Filipi itu sudah terima Yesus, mereka sudah ada di dalam bimbingan Yesus. Tetapi kemudian yang harus terus-menerus ditumbuh kembangkan adalah supaya mereka itu semakin bertambah-tambah di dalam pengetahuan yang benar. Dan pengetahuan yang benar menurut Rasul Paulus itu tidak lain adalah Alkitab itu sendiri. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci, supaya kamu dekat menjelang hari Kristus, supaya kamu penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji. Nah, jadi saudara, betapa penting Alkitab ini di dalam kehidupan orang percaya. Nah, karena itu pendua tadi berkata melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas, tetapi apa yang kita lakukan terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan itu, kita harus menjadikan Alkitab itu sebagai obatnya. Ya, karena jangan sampai kita melakukan sesuatu secara emosional, kemudian apa yang kita lakukan itu seperti dikatakan mengarah kepada berdoalah kalau ada keinginan dalam diri saudara untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, berdoalah supaya saudara ditunjukkan apa yang terbaik. Karena Alkitab mengatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya mungkin. Itu sebabnya perlu dengan Tuhan supaya firman itu menerangi setiap jalan kita. Itu yang ketiga. Untuk seseorang akan di tengah-tengah yang penuh kegelapan itu, karena anak Tuhan itu harus senantiasa berpegang teguh terhadap kebenaran, dipercayai sendiri. Alkitab itu harus dibaca dan dipelajari supaya kita mengerti. Dan kemudian Alkitab itu harus dipraktikkan di dalam kehidupan kita. Nah, itulah bentuk penghormatan kita terhadap. Nah, yang keempat, arahnya untuk seseorang anak Tuhan dapat percaya di tengah-tengah yang gelap itu adalah bersukacita dalam penderitaan. Apa yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-17 dan 18 berkata,
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, ku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekali. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian. Dan bersuka citalah dengan. Nah, ini satu penandaian saja. Seandainya, sekalipun belum terjadi secara waktuil menurut. Tetapi kalau kita baca di dalam surat yang lain, Paulus berkata bahwa aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Saya bacakan itu supaya lebih jelas. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini bukan lagi kemungkinan, tetapi ini sudah fakta terjadi secara nyata bahwa di dalam pelayanan Paulus itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan. Bahkan nyawa dipertaruhkan. Ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Nah, kemudian kita kembali kepada Filipi 2 ayat 17 itu dia berkata, sekalipun darahku itu dicurahkan di atas korban dan ibadah iman, ya aku tidak masalah. Aku senang, aku bersuka cita. Ya, ini ayat yang ke-18. Aku harapkan supaya kamu juga bersuka cita. Ini artinya saudara bahwa seorang hamba Tuhan yang seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan yang dapat bercahaya di tengah-tengah kegelapan itu adalah seorang yang rela membayar harga pengiringan kepada Yesus. Tangkal diri pikul salib ini sikap hidup yang berdarah-darah, saudara. Jangan saudara pikir enak ngomong saya mau ikut Yesus pikul salib. Tetapi ini adalah satu pengungkapan dari sepanjang kehidupan orang-orang percaya itu harus bersedia untuk tidak mencari kesenangan dirinya sendiri, tidak memuaskan hawa nafsunya sendiri, makanya dia harus menyangkal diri, tetapi kemudian dia rela untuk menanggung, memikul salib, sama seperti Yesus, sama seperti Paulus yang siap untuk membayar harga komitmennya kepada Tuhan, harga pelayanannya kepada Tuhan dan sesama. Ini berat, besar, ya berat. Tetapi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau saudara itu sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, maka Paulus telah membuktikan kepada kita tantangan, rintangan, penghambatan yang seberat apapun itu sama sekali tidak akan membuat kita tangan hati di dalam mengiring Tuhan. Justru itu akan kita syukuri, kata Paulus, bahwa aku tidak hanya mengharapkan untuk menerima bagian di dalam kebangkitan dan kemuliaan Kristus, tetapi yang aku mau adalah juga serupa di dalam penderitaan dan kematiannya. Itu di Filipi pasal 3. Inilah orang-orang yang dapat menjadi terang, yaitu orang-orang yang siap untuk membayar harga pelayanan. Rela berkorban demi keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, ini kalau saudara berkomitmen untuk pergi memberitakan Injil, ya siap berkorban. Ya. Saya salah satu yang mengagumi William Carey, seorang misionaris dari Inggris yang dengan panggilan Tuhan dan respon pribadinya kepada Tuhan, dia datang ke India. Dia membawa istrinya dan dia membawa anak. Sampai di India,
Dia melihat pelayanan begitu luas, membutuhkan tenaga yang banyak, yang besar. Dia kembali ke Inggris gerejanya, lalu di sana dia teriak, dia berkata, India membutuhkan pemuda-pemuda yang cinta Tuhan dan sayang kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Siapa yang mau pergi bersama-sama dengan aku? Apa jawaban gereja? Dia berkata, kalau Tuhan sayang orang India, maka Tuhan akan melakukan dengan caranya. Kami tidak mau pergi dan kami tidak mau mendukung pelayanan Pak William di India. Oke, kata William Carey, kalau gitu saya akan pergi. Saya akan melakukan itu. Komitmennya untuk menjadi utusan Injil ke India dia lakukan. Sampai di India, saudara, kedua anaknya mati karena penyakit. Lalu istrinya pada akhirnya gila karena tidak kuat untuk menghadapi. Tetapi kemudian William Carey dia tetap melakukan panggilan itu, melayani Tuhan di India. Kita lihat saudara bahwa dia dibuatkan sebagai Bapak misi modern, oleh karena ada beberapa pola penginjilan di sana yang dia lakukan yang berbeda dengan sebelumnya, dan dia India merupakan salah satu era Kristen yang dia dimulai dari Thomas sampai kepada Erida. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan orang-orang India yang begitu antusias di dalam pelayanan pemberitaan itu. Tuhan luar biasa. Nah itu bisa begitu karena ada seorang yang datang ke sana dan rela untuk membayar. Ya, sudah nanti William Carey tidak mengatakan kamu akan dikorbankan, istri akan dikorbankan, tetapi itu yang terjadi di dalam kehidupannya, dan semua mengatakan itu adalah harga yang diterima, dibayar oleh William Carey dan komitmen. Nah, rela berkorban demi dedikasi diri kepada Allah. Karena di dalam segala bentuk pelayanan, saudara-saudara, ini ada banyak hal yang harus kita korbankan. Salah satu yang paling kita itu adalah perasaan kita. Kita banyak hal-hal yang membuat kita sakit, yang begitu membuat kita kecewa. Sebelum saya melakukan ini, saudara, saya harus membalas satu chat itu. Jadi kata Pak, jadi bagi saya Bapakku, aku kecewa. Banyak hal yang membuat aku kecewa. Tetapi saya telah berkomitmen bahwa saya mau sampai akhir. Jadi terungkap saudara dari timnya itu di satu hal yang secara emosi. Tetapi saya bilang, aku mau mendedikasikan diri tidak separuh-separuh. Karena itu aku akan menyelesaikan. Nah, kita korban perasaan. Korban waktu. Ragu, pikiran. Ini sudah kurang dari banyak hamba Tuhan, dan karena itu saya dengar di beberapa kesaksian murid saya di kelas itu bahwa ada pendeta-pendeta, dan ini bukan rahasia umum, itu pasang tarif besar yang mengundang pendeta besar. Tetapi kemudian sekretaris dari gereja itu open. Dia berkata, Pak, kami open aja sama Bapak, kami hanya sanggup untuk menyediakan 4 juta. Itu di sekitar tahun 2000-an. Kemampuan kami, Pak. Lalu balasan dari pendeta itu melalui sekretarisnya, dia berkata, ya kalau bisa jangankan. Pendeta dari Jakarta diundang ke Surabaya, pendeta besar dari Jakarta lalu diundang ke Surabaya. Lalu dia berkata, Pak, kami hanya sanggup untuk menyediakan semua akomodasi, semua transportasi, ditambah dengan
Kami ada 13 juta kas kami. Tapi pendeta ini berkata, tidak bisa. Jadi saudara-saudara, apa punya hati mendengarkan kenyataan seperti itu sebagai orang manusia? Bagaimana kita bisa menjadi terang? Kalau progresi kependetaan itu kita sudah jadikan sebagai satu profesi bisnis. Nah, karena itu maka sukacita di dalam penderitaan itu wajib. Artinya bahwa kita rela berkorban demi dedikasi diri kita kepada Tuhan. Saya bersyukur saudara-saudara, ya ini bukan puji diri, tapi ini saya sampaikan ini demi kepada melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas tadi. Saya pernah mengajar di 5 sekolah Alkitab dan Teologi di Jakarta, Jabodetabek sekitarnya. Dan tidak ada satupun yang menyediakan gaji untuk saya. Dikasih makan ya. Saya dipanggil di salah satu sekolahnya Pak Yusuf Roni pada waktu itu, dipanggil ke bendaharanya dan berkata, Pak Daniel, ya kas kami sangat minim, jadi karena itu kami hanya bisa memberikan uang bensin. Saya diberikanlah uang bensin itu 1 bulan 500 ribu. Nah, jadi saya berkata kepada bendahara itu, saya sangat berterima kasih untuk keterbukaan ini, dan saya mau kasih tahu kepada ibu, ya karena ibu itu walaupun masih muda, bahwa ini satu-satunya sekolah yang memberikan saya persembahan. Dan sampai hari ini saudara saya melakukan itu dengan tulus ikhlas, dengan pengabdian diri. Dan saya berkata kepada istri saya, jangan halangi saya untuk mengajar, karena saya mendapatkan ilmu ini belajar siang dan malam selama rentang waktu dari PGAK sampai kepada S3 itu lebih 10 tahun. Saya terima dengan susah payah dan saya tidak mau dikubur dengan ilmu saya itu. Karena itu izinkan saya untuk meninggalkan ilmu saya ini kepada murid-murid saya. Dan di Tuhan istri saya tidak pernah menuntut. Ya, jadi kami makan apa adanya, tetapi kami dengan sukacita oleh karena. Nah, jadi saudara-saudara, saya harap hamba Tuhan yang ada di ruangan ini sadari bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Ya, jangan menyelewengkan kepercayaan Tuhan kepada saudara. Dan sudah bekerja. Makan hari-hari, jangan takut. Hal kita berkata, jangan membangun yang sedang ini. Burung di udara dipelihara, dijaga. Apalagi saudara sebagai biji. Karena itu maka di dalam penderitaan, di dalam pelayanan yang penuh dengan duka itu, Paulus berkata, bersukacitalah. Nah, sekali lagi digarisbawahi oleh Petrus di sini, saya bacakan saudara ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 dan 21. Karena kadang-kadang dalam pelayanan kita itu, kita menciptakan penderitaan untuk diri kita sendiri. Nanti saya sampaikan 2 kesaksian. Sebab dapatkah disebut pujian jikalau kamu menderita pukulan karena berbuat dosa? Jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia padamu. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Di tahun 80-an, saudara, ada satu lagu yang disukai begitu banyak orang itu. Dan seperti Yesus.
dengan saya mau iring Yesus, tetapi saya mau seperti Yesus. Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Nah, lagu itu saudara-saudara dinyanyikan dengan penghayatan yang begitu dalam, kadang-kadang mencucurkan air mata. Tetapi kemudian sekarang ini tergerus. Karena ada orang yang mau jadi seperti Yesus, tetapi dari segi kehilangannya, dari segi mujizatnya, dari segi bagaimana dia disambut dengan mengungkapkan kita dengan penuh antusias kemanapun dia pergi. Tetapi sedikit anak-anak Tuhan yang mau seperti Yesus yang dikucilkan, yang diludahi, yang dicemuti, yang dibenci, bahkan yang dibunuh. Nah, karena saya katakan bahwa lagu yang dulu begitu menjadi berkat, sekarang tidak lagi, oleh karena banyak orang-orang Kristen dan banyak anak hamba Tuhan sekarang itu yang hanya mau seperti Yesus yang dalam segala kegemilangannya. Tetapi Petrus mengatakan tadi bahwa Yesus telah meninggalkan jejak, Yesus telah meninggalkan teladan, dan karena itu kita harus hidup, bersedia hidup sama seperti Yesus yang menderita bukan karena dosa, yang menderita bukan karena kesalahan, tetapi menderita karena haram, karena pilih. Tim yang saya terlibat juga, dan saya sebagai pembina rohaninya di situ, melayani ke lebih dari 10 penjara di Jabodetabek. Setiap minggu, beberapa kali kami melayani, dan bahkan ada yang dalam satu hari 2 kali pelayanan. Satu kali saya selesai khotbah, saya bersalaman dengan jemaat di situ, lalu ada berkata begini, Pak, doakan mungkin sekitar 2 minggu lagi saya keluar. Oh iya. Lalu saya tanya, Bapak apa pekerjaannya? Lalu dia berkata, saya pendeta juga. Waduh, saya kaget. Pendeta masuk penjara. Yang lalu, saya bertemu juga begitu. Pendeta tapi bukan pendeta penuh, masih pengerja lagi. Tapi sudah berprofesi sebagai pelayan Tuhan di gereja. Itu nggak masuk. Nah, jadi kalau orang masuk karena melakukan kesalahan, ya itu patut kita sedih, patut kita gumuli. Tetapi kalau masuk penjara karena seperti Paulus masuk penjara karena seperti Yesus, itu Paulus berkata, bersukacitalah. Nah, jadi saudara, kalau saudara bersukacita hanya ketika saudara mengalami berkat, ketika saudara mendapatkan keuntungan-keuntungan, itu tidak beda dengan orang-orang dunia. Tetapi kalau saudara tetap bersuka cita di dalam segala kekurangan, di dalam segala keterbatasan, bahkan di dalam kemiskinan, maka itu akan menjadi berkat. Oleh karena itu, maka jadilah anak Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang bersuka cita, sekalipun harus mengalami konferensi besar yang dilaksanakan oleh keluarganya John Maxwell. Namanya adalah istrinya. Nah, di atas itu, istrinya ditanya oleh yang jadi moderatornya atau apalah gitu ya. Dia berkata begini, Ibu sebagai istri dari pendeta yang terkenal di seluruh dunia, tentu berbahagia. Lalu ditanya, apakah ibu bahagia dengan John Maxwell sebagai suami? Itu semua mata tertuju kepada John Maxwell dengan harapan bahwa istrinya akan sangat berbahagia karena punya suami seperti John Maxwell. Tetapi dia berkata, kebahagiaanku bukan apa yang datang dari luar diriku, bukan dari suami, bukan dari karirku,
tetapi kebahagiaan itu karena dari. Jadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan sejati adalah orang-orang yang memiliki satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan, dan karena itu apapun yang terjadi di luar dirinya itu sama sekali tidak membuatnya dia berduka. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan pada malam ini, Allah telah menyelamatkan kita karena anugerah. Allah menyelamatkan kita bukan hanya untuk masuk surga dan tinggal bersama Dia selamanya dalam kekekalan, tetapi ada tanggung jawab yang harus kita emban selama kita hidup di hidup melakukan perintahnya, hidup menghasilkan buah-buah dan disebutkan namanya, hidup menjadi saksi bagi sesama. Nah, ini ayat yang menjadi gong untuk panggilan saya, ya, karena waktu saya sekolah di Jayapura yang terjadi gempa sekarang itu, saudara, waktu itu saya kelas 2 SMA, lalu datang pendeta Yakob Nahwai untuk melakukan revival selama beberapa hari di kota itu, di beberapa kota kecil-kecil di sana, dan saya hadir dari 9 hari dia berkhotbah, saya hadir, dan salah satu di hari-hari, kalau tidak salah hari kedua dari kebaktian kebangunan rohani itu, dia baca dari Yehezkel pasal 3 ayat yang ke-16. Ya. Sudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripada. Ini yang ketika saya dengarkan, ini secara membuat saya bergetar dan hampir tidak kuat berdiri. Karena ini dilakukan lapangan terbuka dan tidak ada berdiri. Tetapi ketika saya dengarkan ini, saya bergetar dan saya harus. Nah, ayat yang ke-19. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawa. Ayat 20. Jika seorang dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya. Saudara-saudara, bersaksi bukan soal pilihan, bukan soal panggilan, bukan soal passion, tetapi itu adalah kewajiban tanggung jawab yang saudara dan saya harus emban dengan berbagai cara dan dengan berbagai. Nah, oleh karena itu maka pada malam ini saya tutup anak Tuhan yang bercahaya di tengah dunia yang gelap itu ada 4. Yang pertama adalah dia harus mengerjakan keselamatannya dalam arti membuktikan dari hidupnya buah-buah keselamatan. Yang kedua, dia harus melakukan segala sesuatu dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga, dia harus mengerjakan segala sesuatu dengan pedoman Alkitab. Dan yang keempat, dia harus bersukacita di tengah-tengah. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa bagaimana kita harus bersikap secara benar terhadap nats ini. Gagasan utama dari nats itu, gagasan-gagasan pendukung dari nats itu. Tetapi kemudian gagasan-gagasan pendukung itu
kita carikan konfirmasi ayat-ayat pendukung dari bagian-bagian Alkitab yang lain yang senada, yang seirama, yang sama konteksnya. Dan dengan demikian maka apa yang kita simpulkan dari nas itu tidak bertentangan dengan apa yang ada di luar nas itu atau di kitab-kitab yang lain. Nah, jadi saudara, itu satu pola yang saya terus-menerus mengembangkannya sekarang ini, supaya apa yang disampaikan kepada jemaat itu bukan filosofi, bukan psikologi, tetapi betul-betul merupakan uraian dari Alkitab. Tetapi Alkitab yang saya maksud di sini adalah dari nats secara terbatas dan pokok pikiran itu. Nah, yang kekasih, ya, demikianlah pemaparan dari saya. Ya, saya berdoa kiranya Roh Kudus dapat mengiluminasi saudara sehingga mendapatkan lebih detail dari apa yang saya sampaikan pada malam ini. Saya sampaikan kepada kita. Pertanyaannya. Shalom, Pak Pendeta dan semuanya yang ada Shalom, di room. Rahel. Ya. Ya. Salam kenal Pak Pendeta Daniel. Saya dengan Rahel. Saya itu ada sedikit kan di sini kan tadi diajarkan bahwa kita harus mengasihi ya istilahnya. Intinya kita harus tulus ikhlas karena kita sesama kita ini harus berdasarkan kasih, gitu ya Pak Daniel. Ya. Nah, saya ini ada sedikit masalah dengan teman. Ya sama-sama kita Kristen. Jadi sebenarnya saya ada masalah, orang lain ada masalah dengan saya, tapi sebenarnya salah misunderstanding aja. Kemudian saya menceritakan kepada sahabat saya ini, tapi akhirnya dia menghakimi saya. Kemudian saya menegur dia, kamu nggak boleh menghakimi, kamu harus bertanya dulu sama saya, ceritanya seperti apa. Akhirnya dia rupanya dia minta maaf, Pak Pendeta. Minta maaf, tapi besoknya saya hubungin dia. Sampai sekarang sudah 3 bulan, dia tuh tidak membalas. Padahal saya bilang, ayo kita kan sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi dan saling memaafkan gitu kan. Tapi sampai sekarang tiap kali saya WA dia tidak mau menjawab. Walaupun saya dengan bilang, ayo dong kita kan nggak boleh seperti itu gitu kan. Dan kita harus saling mengasihi. Tapi dia tetap aja nggak mau. Nah, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Walaupun saya juga tidak marah sama dia sama sekali. Cuma saya jadi sedihnya karena mengapa dia sebagai anak Tuhan yang duluan dari saya, gitu. Dia juga Muslim tadinya, itu udah belasan tahun, tapi kenapa kok dia kok begitu? Nah, apa sih Pak Pendeta yang harus saya lakukan selain saya menyapa dia dengan baik? Begitu Pak Pendeta. Terima kasih. Iya. Pertanyaan Ibu kalau saya kaitkan dengan pemaparan saya tadi itu agak bergeser sedikit ya Bu ya, karena yang saya utamakan tadi itu adalah ketika Ibu berbuat sesuatu kepada orang lain, maka lakukanlah itu dengan tulus ikhlas. Tetapi rupanya apa yang Ibu alami sekarang ini adalah bahwa berbicara mengenai hubungan sesama teman yang diantaranya itu ada sedikit persoalan. Nah, jadi makanya saya bilang agak bergeser. Tetapi kalau umpamanya begini, Ibu memberikan sesuatu pertolongan kepada orang lain dan kemudian orang itu berbalik yang kata orang, ungkapan Indonesia itu seperti menolong anjing yang terjepit. Nah, itu klik dengan apa yang saya sampaikan pada malam ini. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu itu dengan penuh kasih. Nah, tetapi saya berusaha untuk menghubungkan bahwa dalam hal ini Ibu yang saya tidak bisa mengatakan si A, si B mana yang benar, mana yang salah, tetapi asumsinya adalah bahwa Ibu mau melakukan sesuatu kepada teman Ibu ini, ya, dan khusus di sini adalah Ibu mau memberikan pengampunan. Nah, kalau Ibu memberikan pengampunan itu dengan ikhlas, memberikan pengampunan itu dengan dasar kasih, maka tugas Ibu sampai di situ. Ya. Oh, baik. Soal si
Teman ibu itu mau menerima atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan di dalam Matius pasal 18 itu, apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di surga. Itu di dalam konteks ada dua orang yang berselisih, saudara berselisih. Lalu dikatakan nasihati empat mata. Kalau dia dengar, puji Tuhan, artinya terjadi rekonsiliasi. Kalau dia tidak mendengarkan, panggil 2-3 orang saksi, karena kesaksian 2-3 orang itu sah secara hukum dan di hadapan Tuhan. Nah, puji Tuhan kalau di situ dia terbuka, lalu dia menerima kembali. Kalau tidak, bawalah kepada sidang jemaat, supaya nanti di depan jemaat memberi penilaian. Dan kalaupun dia tidak mau menerima nasihat atau teguran dari kita itu, kata teks itu, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, sebagai pemuncukan. Tetapi ada prinsipnya. Kalau dia tidak mau berdamai dengan saudara, jangan menjadi musuh kepada orang itu. Karena kalau engkau tetap mempertahankan hubungan yang tidak harmonis itu, mengikat sakit hatimu kepada orang itu, maka sakit hati itu terikat di surga. Tetapi kalau engkau melepaskan pengampunan kepada orang itu, melepaskan pengampunan kepada orang itu, maka pengampunan itu akan terlepas di surga. Jadi di antara ibu dan teman itu ada Tuhan. Ya, yang dua-duanya, baik ibu dan teman ibu itu kepadanya bertanggung jawab. Nah, kalau ibu sudah memberikan pengampunan dan dia tidak mau terima, ya ibu dengan Tuhan sudah lepas. Tetapi dia dengan orang itu masih terikat karena dia tidak mau memberikan juga pengampunan. Ibu karena itu, maka dosanya itu tetap terikat di surga yang dia akan tanggung jawabkan di hadapan. Nah, jadi itu langkah-langkah atau tahap-tahapan yang dikatakan dalam kitab. Tetapi sebagai pribadi di sini ya, saya dalam pengalaman saya ibu itu ada banyak persoalan yang saya katakan itu selesai dengan proses waktu gitu. Selesai dengan proses waktu dan Baik, Pak. karena itu ibu harus sabar ya, karena kita mau supaya balik tangan selesai gitu ya, tetapi rupanya ada memang waktu itu ikut berperan dan karena itu maka yang pertama ibu tadi sudah bagus memberi pengampunan, bersedia untuk rekonsiliasi, tetapi di sini harus ibu sabar menunggu waktu karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktu. Tetapi untuk itu menunggu waktu itu maka ibu harus tetap berikhtiar untuk melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan demi terjalinnya kembali hubungan yang harmonis. Ini bukan masalah ibu sendiri, tetapi di banyak tim itu sering terjadi seperti itu dan ironi kalau memang pada akhirnya terjadi pemisahan ya terjadi. Diharapkan bahwa terjadi utuh dan kalau nanti kemudian ada pelayanan yang berbeda ya berbedalah, tetapi dengan relasi yang karena bagaimanapun kalau kita tidak membangun relasi yang harmonis itu nanti lambat atau cepat kita juga akan menjadi kandungan bagi banyak orang. Jadi ibu saya harus sabar, tapi dalam kesabaran itu harus tetap teknisnya itu yang kadang-kadang saya tidak terlalu mahir ya. Apakah ibu undang dia makan bersama, apakah dia ibu undang untuk besuk bersama atau mainan bersama, ya itu disitulah. Jadi saya bilang tadi itu berikhtiar untuk mencari jalan-jalan yang tepat. Saya kira itu Bu ya, saya tidak terlalu mahir masalah-masalah teknis seperti itu. Karena segala sesuatu dengan tulus ikhlas dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, poin 2 dan poin 3 tadi. Ya, terima kasih Ibu Rahel. Ya, Pak Pendeta, kebetulan saya juga memang sudah minta maaf, walaupun saya tahu apapun itu saya selalu begitu, minta maaf untuk menetralisir keadaan. Saya sudah mengajak beribadah bersama, saya ngajak makan, tapi WA saya nggak dibalas dan telepon saya nggak dibalas. Ya sudah, saya juga ikhlas. Saya memaafkan dia dan saya menyayangi dia, Pak. Tapi ya saya cuma ngeluarin unek-unek saya ya saya sedih karena itu sahabat saya gitu Pak Pendeta.
Ya, artinya ibu dengan Tuhan sudah selesai dan ibu dengan diri ibu selesai. Ya, tinggal orang itu dengan Tuhan dan dengan ibu, ya tunggulah waktunya. Ya, memang sedih Bu ya kalau sahabat karib lalu tiba-tiba seperti itu, dan ya memang persahabatan itu juga akan teruji Bu. Teruji melalui waktu dan teruji melalui peristiwa-peristiwa. Jadi sahabat sejati itu langka ya, Iya. karena itu Alkitab mengkategorikan sahabat itu lebih daripada saudara, karena memang langka untuk mendapatkan seorang sahabat yang sejati. Oke, terima kasih Ibu. Terima Tuhan berkati. kasih Pak Iya, Pendeta, Tuhan iya. Yesus memberkati. Oke, kalau tidak ada Ada lagi, Bu Heni Santoso masih ada. mau memberikan pertanyaan, silakan Bu Heni. Iya, selamat malam semuanya, selamat malam Pak dosen, Bapak pembicara. Di sini bukan dosen ya, di sini pendeta. Iya, iya. Bapak pendeta, saya tertarik dengan penyampaian Bapak Pendeta Daniel tadi yang di awal bahwa bagaimana kita bersikap terhadap nats. Iya. Ya, kebetulan kami di gereja sebagai pemimpin-pemimpin, sebagai mentor, setiap doa pagi bertugas untuk membawakan renungan. Iya. Nah, permasalahannya untuk 12 kali pertemuan kita diberikan tema yang sama. Gitu, Pak. Jadi bagaimana kita mencari referensi ayat yang tadi kan ide pokoknya, pikiran utamanya itu sama dengan ayat natsnya yang diberikan kepada kita, sumbernya ya Pak ya. Tapi di sini kadang-kadang kita kan ingin menyampaikan sesuatu yang tidak sama dengan teman kita supaya memperkaya pengetahuan kita terhadap firman Tuhan gitu loh Pak. Ya. Nah tapi akhirnya kadang-kadang sudah disiapkan. Saya secara pribadi kadang-kadang merasa pada saat menyampaikan itu ini benar nggak ya referensi yang saya ambil dengan ayat pokoknya yang dijadikan dasar sebagai satu tema dalam sebuah doa pagi itu. Ini pertanyaan yang pertama Pak. Jadi kiat-kiatnya seperti apa Pak supaya saya jangan lupa Ibu ya. Saya jawab dulu yang pertama ini, nanti ada tanya kedua. Nah, jadi apakah ketika Ibu dikasih tema itu untuk 12 sesi itu sudah berikut ayat-ayatnya, natsnya, atau hanya temanya yang kemudian nanti mencari nats sendiri-sendiri? Sudah ada ayatnya Pak, jadi ayat pokoknya sudah ada. Terus nanti kita kan biasanya menjabarkan dulu, terus kemudian pasti kita akan mendapat ayat referensi yang baru kan Pak, yang kita cari untuk memperkaya apa istilahnya pengetahuan kita. Nah kadang-kadang kan setelah mendengar teman yang satu sudah menyampaikan yang ini sepertinya udah jadi ide kita, tapi akhirnya udah disampaikan keduluan gitu loh Pak. Maksud saya begini, dari 12 kali pertemuan itu apakah semua natsnya sama seperti tadi Filipi 2 sama, 12 Pak. Sama. Dari Filipi 2 12 sampai 18, apakah itu disampaikan dalam 12 kali pertemuan? Betul. Oh. Jadi kadang-kadang pada akhirnya ada yang bertabrakan gitu Pak. Ya, jadi tumpang tindih, mendapat anugerah yang sama gitu. Iya. Berikutnya gitu Pak. Iya. Ya, dari yang saya tanyakan bagaimana supaya kita bisa dengan tepat mencari referensi ayat yang sama dengan yang apa ya istilahnya ketika kita sampaikan itu tidak terlalu keluar dari jalur tema itu gitu Pak. Memang saya agak bingung Bu ya dengan satu nats seperti itu lalu satu tema untuk disampaikan dalam 12 kali pertemuan. Kalau natsnya itu panjang mungkin bisa dibagi-bagi. Nah, 3 ayat. Tetapi kalau hanya terdiri dari 4-5 ayat lalu itu harus disampaikan 12 kali pertemuan dalam satu tema yang sama, ya tidak juga dengan seenaknya kita mencari ayat-ayat di luar tanpa membangun pokok-pokok pikiran, kerangka pikir dari dalam nas itu lebih dulu.
Ya. Nah, kecuali kalau diberikan topik lalu bebas untuk mencari landasan ayatnya, nah itu sesuai dengan khotbah topikal. Nah, itu bisa saya bantu. Tetapi kalau ini, saya mesti harus mengikuti alur pikir, dasar pikir dari gembala yang memberikan satu nats dengan tema yang sama untuk 12 kali pertemuan. Apakah itu mau diulang-ulang? Kan ada juga orang yang berkata begini, satu pikiran itu disampaikan kalau hanya satu kali ya lewat. Jadi mesti disampaikan katanya mesti berulang-ulang gitu. Nah, kalau itu pemikirannya ya boleh iya, boleh tidak. Nah, jadi kalau saya bagusnya itu Bu, boleh judulnya sama, tetapi diberi kebebasan kepada setiap tugas itu untuk mencari ayat-ayat. Yang penting pedomannya adalah dia jangan lari dari itu. Baik. Nah, untuk itu kalau bisa ya Ibu cari buku saya namanya Kingdom Speaker ya. Itu di dalamnya itu ada cara-cara mempersiapkan khotbah, salah satu seperti malam ini khotbah ekspositori. Dan saya harapkan semua murid-murid saya atau orang yang berinteraksi dengan saya itu terampil untuk menggali nats seperti tadi, sehingga khotbahnya itu adalah khotbah ekspositori. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa pokok-pokok pikiran baik premis mayor maupun premis minornya itu semua tergali dari dalam Filipi pasal 2, 12 sampai 18 itu. Nah, baru kita cari ayat-ayat pendukung dari luar, begitu. Oh, ya. Jadi saya kira itu, Bu. Jadi saya agak susah untuk memberikan pandangan itu karena satu nats, satu judul untuk sekali pertemuan ya saya bingung. Kecuali kalau Pak saya dikasih tema ini, bagaimana ayat-ayatnya? Saya akan berkata, oke tunggu nanti besok saya kasih ayatnya WA. Tapi karena itu sudah polanya memang saya sendiri baru ketemu yang begitu, jadi ya saya masih harus belajar lagi. Baik Pak, terima kasih. Untuk yang kedua Pak, tadi maaf judul bukunya tadi Kingdom Speaker ya Pak ya? King Speaker. Lalu yang kedua adalah pedoman praktis menggali Alkitab. Pedoman apa Pak? Pedoman praktis menggali Alkitab. Oh iya. Terus pertanyaan yang kedua Pak. Ya. Tadi kan dikatakan untuk penutup closing statement-nya karena anugerah kita ini diselamatkan gitu kan ya Pak ya. Ya. Keselamatan kita bukan hanya untuk kehidupan kekal dan rumah kita di surga nanti gitu kan Pak. Ya. Lebih dari itu semuanya itu adalah kita masih mempunyai tanggung jawab yang harus kita lakukan di dunia ini, yaitu melakukan perintahnya, menghasilkan buah-buah demi kemuliaannya, lalu menjadi saksi bagi sesama kita. Nah, yang saya tanyakan yang poin ketiga Pak, menjadi saksi bagi sesama kita. Nah, bagaimana ini kiat lagi Pak, bagaimana kiat kami sebagai mentor untuk bisa memancing anggota komsel kami untuk bisa mempunyai kerinduan bersaksi setiap kali mereka datang ke komsel, supaya ada istilahnya ada saling motivasi, ada saling mendoakan di situ. Itu Pak pertanyaan yang kedua. Terima kasih. Oh ya. Jadi kesaksian di dalam ibadah-ibadah itu arti saksi secara sempit, tetapi saksi yang dimaksudkan dalam kalimat tadi itu adalah bagaimana kita menjadi pemberita Injil kepada orang-orang selain di dalam komunitas Kristen gitu. Nah, seperti Paulus bilang, ya kalau aku lebih suka untuk pergi bersama-sama dengan Tuhan, ya mati bagiku adalah untung dan hidup adalah Kristus. Tetapi aku sekarang tahu bahwa aku harus tinggal bersama dengan kamu supaya aku saya lupa kalimat itu. Jadi artinya bahwa Paulus itu sudah dijamin masuk surga udah pasti. Tetapi kalau masih diizinkan Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, maka dia punya tanggung jawab yang dia harus selesaikan selama dia diberi kesempatan hidup. Nah, jadi itu maksudnya dari yang tadi saya sampaikan itu. Nah, bagaimana supaya jemaat kita itu mau bersaksi? Ya, Ibu, jangankan yang sudah, mungkin yang baru ya,
sedangkan yang sudah puluhan tahun saja di dalam gereja itu belum tentu dia berani bersaksi. Jadi memang di sini ada kiat-kiat selain kiat-kiat teologis, ya, bagaimana kita menyadarkan ya bahwa ibu tidak usah tinggi-tinggi bahasanya. Ibu tidak perlu dalam kali pemahaman Alkitabnya, tetapi ceritakan saja bagaimana ketika ibu mengalami satu masalah di dalam rumah tangga, lalu ibu berdoa, lalu kemudian ibu mendapatkan jawaban. Nah, apa prinsip yang ibu dapatkan dari situ? Coba ibu ceritakan. Nah, jadi katakanlah, oh ya ternyata di dalam pengalaman saya sebagai anak Tuhan itu, doa itu ternyata merupakan jalan keluar dari soalan kita. Jadi karena itu ibu-ibu ya jangan abaikan doa, tetapi jadikan doa itu sebagai satu jalur komunikasi. Nah, biasanya begini Bu, yang saya suka lakukan itu adalah apa yang saya lihat dengan ibu itu atau dengan jemaat itu. Wah, ini kan bapak atau ibu kan ini baru mengalami berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Coba dong ceritakan itu sama jemaat. Nggak usah panjang-panjang, mungkin 5 menit apa, tapi yang penting intinya. Ya. Nah, jadi biasanya gitu dari awal dulu pendek-pendek, tetapi lama-lama banyak sekarang ini, dan saya tidak suka begitu ada jemaat yang tugasnya adalah bersaksi, tetapi tanpa sadar di dalam bersaksi itu dia khotbah. Nah itu khusus. Nah, saksi itu ya ceritakan, saya dengan suami jalan, tiba-tiba kami terhalang di tengah jalan karena hujan besar, lalu kami tidak bisa jalan. Tapi kami berdoa, lalu bagaimana Tuhan jawab doa kami, hujan berhenti sehingga kami bisa jalan kembali. Nah, jadi kalau yang kita tahu seperti itu terjadi dalam kehidupan jemaat, kita ceritakan supaya dia ceritakan kepada jemaat yang lain. Nah, itu semakin lama semakin biasa, akhirnya ya tidak susah lagi, Bu. Itu juga kesulitan saya dulu, Bu, ya, kesulitan saya begitu. Jadi kadang-kadang saya sendiri ini merasa apakah yang saya sampaikan ini dimengerti oleh jemaat atau tidak, karena sepertinya tidak ada feedbacknya gitu. Nah, tetapi kemudian setelah saya seperti itu, ada yang mulai berani bahkan kemudian ya menyanyi gitu ya. Baru saya tidak bersaksi, tetapi saya menyanyi. Ya, jadi memang ini ada teknik-teknik yang tidak teologis, tapi ya bisa di sini psikologinya dimasukkan. Ya, terima kasih Pak untuk apa? Untuk kesaksian itu sebetulnya memang kami sudah melakukan istilahnya kayak kesaksian awal dulu. Jadi memang sudah dipancing seperti itu. Ya. Nah, akan terasa sangat sulit lagi kalau kebetulan komselnya gabungan pria wanita gitu kan. Kebetulan kalau di gereja kami komselnya homogen Pak. Pria gitu sendiri, ya. laki-laki sendiri. Jadi ketika komsel intern kami yang perempuan baru bisa sedikit terbuka, walaupun masih banyak yang malu-malu. Karena memang beberapa teman mungkin orang lama yang tidak bergereja gitu. Jadi mungkin masih perlu pembinaan seperti itu, Pak. Terima kasih untuk petunjuknya, Pak Pendeta Daniel. Terima kasih Bu Eni ya. Saya kira demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu pertemuan kita malam ini. Kita sudah sampai di jam 9. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami sehingga kami diselamatkan dan sekarang kami telah menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Terima kasih pada malam ini kami diberi kesempatan untuk bisa sharing kebenaran firman Tuhan satu dengan yang lain, dan kami sungguh berterima kasih Tuhan, kami disadarkan bahwa kami hidup di tengah-tengah dunia ini adalah dengan maksud untuk mengemban tanggung jawab yang Allah telah tetapkan di dalam kehidupan kami. Karena itu tolong kami Bapa, supaya sesuai dengan firman-Mu pada malam ini, kami dapat menjadi terang di tengah-tengah lingkungan yang dikuasai dengan itu. Apa yang hamba-Mu sudah sampaikan, kiranya dimateraikan oleh Roh-Mu di dalam hati jemaat Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka dapat menampilkan diri sebagai orang-orang percaya. Dan itulah kemudian mereka dapat menjadi contoh, menjadi teladan
saksi hidup. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat, dan saudara kami di belahan bumi bagian barat akan memulai aktivitasnya. Kiranya Tuhan kuatkan mereka supaya mereka juga misalnya hubungan di mana mereka bekerja dan bagi usaha. Puji namamu Tuhan, yang diri doa kami, ibadah kami padamu. Dan sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus, kami doa mengakhiri ibadah kami padamu. Ya, Amin. selamat malam teman-teman.